Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel MWJ NU Tanggung Gunung spesial Lebaran. Kali ini kita akan ngalap berkah dan ngaji sejarah di Pesarian Kanjeng Sunan Kalijogo. Namun sebelumnya, seluruh tim kreator channel MWJ NU Tanggung Gunung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesarian atau makam Kanjeng Sunan Kalijogo terletak di Kadilangu yang merupakan wilayah yang dihadiahkan khusus kepada Sunan Kalijogo oleh Sultan Fatah selaku raja dari Kerajaan Demak. Kadilangu terletak sekitar 2 km dari pusat kota Demak. Makam Sunan Kalijogo tidak pernah sepi dikunjungi peziarah dari berbagai wilayah di Indonesia maupun dari mancanegara. Disarikan dari beberapa sumber sejarah dan cerita tinutur, Kanjeng Sunan Kalijogo merupakan salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Riwayat kehidupan Sunan Kalijogo melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti. Beliau menyaksikan perubahan sejak masa akhir kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Kanjeng Sunan Kalijogo muda mempunyai nama panggilan Raden Said. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi dan merupakan putra Tumenggung Arya Wilwatikta Bupati Tuban. Ia juga merupakan keturunan Ronggolawe, bangsawan legendaris Kerajaan Majapahit. Berdasarkan riwayat yang masyhur, ayahanda Raden Said Tumenggung Arya Wilwatikta dikenal sebagai penguasa yang taat kepada pemerintahan pusat Majapahit. Ia menetapkan pajak yang sangat tinggi kepada rakyatnya. Raden Said muda yang mengetahui kebijakan ayahnya lantas tidak setuju, sehingga sering menolak dan membangkang pada kebijakan-kebijakan Tumenggung Wilwatikta. Hingga tiba pada waktunya, pembangkangan itu sampai pada puncaknya. Raden Said muda membongkar lumbung padi Kadipaten, mencurinya, lalu membagikannya kepada rakyat miskin Tuban yang pada saat itu sedang dilanda kelaparan akibat paceklik dan kemarau panjang. Singkat cerita, Raden Said tertangkap dan diadili oleh ayahnya. Dalam kesempatan itu, Raden Said muda mengatakan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena ajaran agama Islam. Ia menentang kebijakan ayahnya yang menumpuk-numpuk makanan di lumbung, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Tumenggung Arya Wilwatikta tidak menerima alasan Raden Said. Terlebih, ia merasa anaknya telah berani mengguruinya dalam masalah agama. Karena alasan itulah Raden Said diusir dari Kadipaten, seraya mengatakan ia baru boleh pulang jika ia sudah mampu menggetarkan seisi Tuban dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Hidup dalam pengasingan, kenakalan Raden Said muda semakin menjadi-jadi. Ia kemudian berubah menjadi promocorah yang merampok dan merampas harta orang-orang yang melintasi hutan dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Ia pun dikenal dengan julukan Lokajaya, yang artinya adalah penguasa wilayah. Suatu ketika, Raden Said kena batunya. Orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang. Karena pengaruh Sunan Bonang itulah, Raden Said akhirnya sadar dan bertobat. Sunan Bonang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said dengan syarat menjaga tongkat yang ditancapkannya di tepi sungai. Raden Said tidak diperkenankan beranjak dari tempatnya sebelum Sunan Bonang kembali datang. Kemudian, Raden Said melaksanakan titah dari Kanjeng Sunan Bonang hingga waktu yang cukup lama. Tanpa disadari, akar dan rerumputan tumbuh menutupi tubuh Raden Said. Beberapa tahun kemudian,
Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said. Karena kesetiaannya menjaga tongkat sebagai titah sang guru, maka nama Raden Said kemudian diganti menjadi Kalijogo. Selain belajar agama Islam kepada Sunan Bonang, Raden Said juga menekuni kesusastraan Jawa dan belajar memainkan wayang. Kelak, pengetahuan seni dan budaya inilah yang dijadikan sarana dakwah Islam oleh Sunan Kalijogo hingga diterima oleh masyarakat setempat. Dalam upaya dakwahnya, Kanjeng Sunan Kalijogo dikenal sangat toleran terhadap budaya lokal. Beliau berpendapat bahwa masyarakat akan semakin menjauh jikalau diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara perlahan dan bertahap dengan mengikuti sambil mempengaruhi. Inilah yang kemudian hari akan dikenal sebagai prototipe Islam Nusantara. Sunan Kalijogo berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, maka dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Sunan Kalijogo menggunakan seni ukir, wayang kulit, gamelan, serta seni suara sebagai sarana dakwah Islam. Beberapa lagu suluk ciptaan beliau yang populer diantaranya adalah Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul. Demikian tadi sekilas ngalah berkah dan ngaji sejarah di pesarian Sunan Kalijogo. Semoga bermanfaat.